Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas tentang struktur pasar, ya, tentang pasar. Kita bahas satu persatu. Kita bahas tentang pasar persaingan sempurna. Apa itu? Pasar persaingan sempurna yaitu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar itu. Setiap produsen adalah price taker atau produsen tidak dapat menetapkan atau merubah harga pasar. Harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara seluruh produsen dengan seluruh pembeli. Jadi setiap produsen mudah untuk keluar masuk pasar. Tidak ada halangan bagi produsen untuk meninggalkan pasar apabila mengalami kerugian. Oke, setiap produsen menghasilkan barang yang sama atau identik. Tidak mudah untuk membedakan jenis barang yang dihasilkan atau homogenes, tidak ada promosi. Seperti di pasar ada yang di sini jualan wortel, di sana juga wortel, sayuran di sana sayuran, seperti itu ya. Kemudian terdapat banyak produsen di dalam pasar. Tidak ada kekuasaan untuk menetapkan harga, tidak ada pengaruh kuantitas produksi. Kemudian pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang situasi pasar. Jumlah pembeli sangat banyak dan mengetahui tentang keadaan pasar dan harga. Oke. Asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna. Asumsi-asumsinya adalah model persaingan sempurna didasarkan oleh asumsi-asumsi sebagai berikut ya. Satu, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Yang ketiga, setiap produsen adalah pengambil harga atau price taker ya. Keempat, perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, free entry and exit often ya. Kemudian kelima, maksimasi profit, keuntungan. Keenam, tidak ada regulasi dari pemerintah. Yang ketujuh adalah mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. Kemudian yang delapan adalah pengetahuan sempurna, perfect knowledge dari konsumennya. Jadi itu tentang pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu orang produsen atau penjual di dalam pasar. Pasar monopoli adalah industri suatu perusahaan, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Jadi tidak ada pilihan bagi pembeli ya. Kemudian tidak ada barang pengganti yang mirip atau close substitute ya. Barang yang dihasilkan tidak dapat diganti oleh barang lain yang ada dalam perekonomian. Kemudian tidak ada peluang untuk masuk ke dalam pasar. Sifat utama dari pasar monopoli mempunyai hambatan yang sangat kuat, yaitu ada undang-undangnya, ada undang-undang modal. Kemudian dapat menguasai penentuan harga. Hanya ada satu penjual dalam pasar sehingga dapat menetapkan harga atau price setter dengan melakukan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan ya. Jadi monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual. Jadi tidak ada substitusi produk yang mirip. Jadi sangat close substitute ya. Jadi dan terdapat hambatan masuk. Barrier to entry ke pasar ya. Ciri-ciri pasar monopoli sebagai berikut. Hanya ada satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip, terdapat hambatan untuk masuk ke pasar ya, dihambat ya. Sebagai penentu harga. Jadi itu monopoli. Nyebab timbulnya monopoli ya. Yang pertama, memiliki bahan mentah yang strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik, hak paten produk atau proses produksi, kemudian terdapat skala ekonomis, terus pembelian hak monopoli oleh pemerintah. Jadi biasanya yang barang-barang atau jasa yang berdampak terhadap hak hidup orang banyak, terutama di Indonesia, itu harus dikuasai oleh pemerintah. Sebagaimana dalam undang-undangnya, kekayaan laut, darat, dan udara dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat ya. Jadi itu sebagai dasar kenapa suatu barang mentah yang strategis atau jasa yang strategis itu harus dikuasai oleh pemerintah. Misalnya migas dikuasai oleh Pertamina ya. Kemudian angkutan massal, kereta api ya, itu dikuasain oleh
uh, pemerintah, kemudian listrik oleh PLN, perusahaan listrik negara, air oleh PAM, dan juga jaringan telepon dan lain sebagainya itu oleh Telkom Indonesia, oleh BUMN. Pasar persaingan monopolistik, ya. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak, differentiated product. Jadi berbeda corak, ya. Terdapat banyak perusahaan atau penjual, terdapat cukup banyak penjual, akan tetapi lebih sedikit daripada pasar persaingan sempurna, ya. Ukuran perusahaan dan produsen relatif sama, ya. Differentiated product, barang yang dihasilkan mempunyai perbedaan corak sehingga dapat dengan mudah dibedakan barang yang dihasilkan dengan barang pengganti yang dekat atau close substitute, ya. Jadi banyak misalnya seperti air mineral itu sedikit, ya, itu persaingan monopolistik, ya. Jadi satu jenis barang yang sama, hanya berbeda merek dan corak atau kemasan, tapi isinya sama. Teh botol sosro, teh kotak, misalnya kayak gitu, ya, itu hampir sama. Kalau nggak ada teh kotak, ya beli teh botol, misalnya gitu. Itu di monopolistik seperti itu. Kemudian produsen mempunyai sedikit kekuasaan dalam menentukan harga, karena harganya udah dilihat dari pesaing, ya, jadi mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap penentuan harga dan tergantung kepada sifat produksi yang dihasilkannya. Jadi relatif mudah untuk keluar masuk suatu pasar tergantung kepada jenis barang yang dihasilkan, sehingga lebih menarik dan meyakinkan pembeli. Jadi promosi penjualan sangat aktif, harga bukan penentu utama. Adanya non-price competition, yaitu mutu produk, desain produk, iklan, syarat penjualan yang menarik, dan lain-lain. Jadi karena harga itu hampir serupa, ya, jadi mereka bermain dalam mutu produknya, yaitu desain produknya, iklannya yang menarik, dan syarat-syarat promosi yang lainnya. Itu monopolistik. Pasar duopoli. Duopoli adalah keadaan di mana hanya ada dua perusahaan yang menguasai pasar. Apabila produk yang dihasilkan oleh pengusaha duopoli homogen, maka pasar dinamakan duopoli murni atau pure duopoli. Apabila produk yang dihasilkan tidak homogen, tetapi bersifat dapat mensubstitusi, maka pasar dinamakan duopoli yang dibedakan atau differentiated duopoli. Jadi teori duopoli disusun berdasarkan asumsi-asumsi tentang perilaku pengusaha-pengusaha pesaing. Dengan demikian, apabila asumsi itu diubah, tentu akan muncul teori baru. Inilah yang menyebabkan adanya berbagai teori duopoli. Karena asumsi-asumsi yang digunakan oleh para ahli yang menyusun teori berbeda, ya. Jadi itulah duopoli. Contohnya sekarang ada Grab dan Gojek, ya. Jadi itu duopoli. Ada dua kekuatan. Dulu ada Uber, kan? Sekarang Uber melebur dengan Grab, ya. Itu adalah pasar duopoli. Kemudian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan. Jumlah produsen sangat sedikit, hanya terdapat sedikit produsen dalam pasar akibat pengaruh teknologi yang saling mempengaruhi atau mutual independence, ya. Mutual interdependence gitu. Jadi jumlah produsen sangat sedikit, hanya terdapat sedikit produsen dalam pasar akibat pengaruh teknologi dan saling mempengaruhi atau mutual interdependence, ya. Barang jadi, kalau barang jadinya itu berbeda corak, atau barang standar, atau penghasil barang mentah untuk diproses untuk barang jadi atau setengah jadi. Itu dalam oligopoli. Kemudian kekuasaan menentukan harga relatif. Dengan adanya kerjasama, maka penentuan harga akan menjadi lebih terbatas dan sebaliknya. Cukup sulit untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Ada hak paten, modal yang cukup besar, popularitas produsen yang sudah lebih dulu berada dalam pasar. Jadi promosi iklan perlu dilakukan. Pengeluaran iklan cukup besar dengan tujuan untuk menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama, ataupun mempertahankan hubungan baik antara dengan masyarakat, ya.
produsen dengan masyarakat. Penggabungan sempurna antar dua perusahaan. Ya. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing pengusaha oligopoli merupakan bagian dari suatu industri. Ya. Dengan kata lain, semua perusahaan oligopoli menggabungkan diri secara sempurna menjadi suatu perusahaan besar, misalnya kartel. Ya. Dengan demikian, kartel merupakan perusahaan monopoli murni dengan anggota beberapa perusahaan oligopoli. Misalnya Uber ya itu bergabung dengan Grab ya, atau beberapa produsen bisa menggabungkan diri dalam suatu perusahaan yang dinamakan Unilever. Jadi Popsoden, barang-barang lain, Lux dan lain sebagainya ya. Dari mulai susu, dari mulai kosmetik itu bergabung dalam suatu perusahaan besar yang dinamakan Unilever. Itu juga dinamakan sebagai perusahaan oligopoli. Oke, demikian tentang struktur pasar. Kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.